Ramadan baca Quran, insya Allah bernilai pahala. Ibu kalau di rumahnya ingin terbebas dari jin, setan, gangguan yang lain, banyak baca Quran. Kalau di rumah ibu tidak pernah dibaca Quran, maka Rasulullah menggambarkan rumah ibu seperti kuburan. Ada penampakan. Betul apa tidak? Tapi kalau kita baca Quran sebisa kita, insya Allah hati kita menjadi tenang. Insya. Nih coba kita bisa cermati. Karena kita rajin ilmu, belajar baca Quran, gak sayang-sayang. Kita setiap hari itu gak terasa itu. Kalau kita bacanya ini dengan hati, nih, dengan bahagia. Saat kita baca Quran, satu ain itu nggak terasa. Betul apa tidak, Bu? Nikmat rasanya baca satu ain, nggak terasa baca udah 1 juz. Nggak terasa udah sampai 30 juz. Ada nggak yang baca 32 juz? Nggak terasa dia baca, karena kenapa? Dengan hati dia belajar, bukan hanya baca saja tetapi dipahami artinya. Kalau ibu-ibu tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah belajar bahasa Arab, bahaya ibu, bahaya. Rupanya waktu sholat jamaah dengan suaminya, suaminya dia berdoa, Robbi zidni ya Allah masna wa sulasa wa ruba. Istrinya bilang amin. Bu, tahu artinya, Bu? Rupanya suaminya lagi berdoa, ya Allah tambahin saya istri 2, 3, 4. Dibilang amin. Dia komplain, ayah kok suap istrinya lebih dari 1? Lah kan kemarin diaminin. Salah siapa? Karena tidak belajar agama. Nih ada cerita juga, nenek-nenek pergi haji. Di sini ada kan nenek-nenek udah pergi haji? Banyak ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang belum pergi haji bisa berangkat haji, amin ya robbal. Ini ada kisah nenek-nenek nggak bisa baca Arab, mau beli korma 2 kilo, udah ngomong sama orang Arab 2 kilo ya kan, itu nggak dilayanin selama 3 jam ngomong sama Arab. Akhirnya laporan dia balik, dia curhat ke ustadz, ke pembimbingnya, mutawibnya, ustadz, masa saya beli korma kagak dilayanin 3 jam, emang ibu ngomongnya apa? Saya bilang begini, Rab, rokata ini. Lah emang apa? Rokata ini, ya Allah, kata ustadznya, untung Arab ngebilang sami Allahu liman hamidah. Tidak dilayanin tadi. Coba kalau dia bahasa Arab, insya. Kalau anak-anak kita, Bu, bisa baca Quran, enak rasanya saat kita meninggal dunia. Ada yang bacain, ada yang ngirimin, nikmat rasanya, amin ya robbal. Makanya, Bu, jangan lupa kita berdoa, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleh. Karena sekarang banyak orang, karena dia tidak belajar ilmu agama, jadi bahaya kepada ajaran sesat. Nauzu. Banyak orang, belum lama ini beberapa tahun yang lalu di daerah Jawa Tengah itu ada jemaah yang mengajarkan sholat tidak perlu pakai bahasa Arab, cukup pakai bahasa Indonesia, kan ribet. Yang imam orang Betawi, dia bilang apa? Bukan Allahu Akbar, dirubah Tuhan gede banget. Orang Padang bilang bukan Allahu Akbar, diganti Tuhanan gadeng, enan gadang. Orang Sunda Tuhanan ageng. Ya Allah. Orang Minang bilang ranca benar. Ini masih untung pas takbir itu menjadi terkecoh.
Yang lebih parah lagi, habis baca Fatihah baca suratul Ikhlas. Karena nggak pakai bahasa Arab, tidak perlu pakai baca Quran, pakai ayat Indonesianya aja, dia rubah tuh imam. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Karena imamnya begitu, imamnya bergaya lagi. Dia kan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Di belakang tidak ada Tuhan. Kacau nggak ini kira-kira, Bu? Kacau karena kenapa? Dia tidak belajar ilmu agama. Ini ada juga jadi imam. Jadi imam karena dia tidak belajar ilmu agama, hafalnya surah Ikhlas aja, Bu. Zuhur bacanya Ikhlas, asar Ikhlas. Tahu nggak Ikhlas? Kulhu. Bu, tahu nggak kulhu? Ikhlas. Karena hafalnya surah Ikhlas, zuhur kulhu, asar maghrib, isya. Kata malaikat ini pasti Bang Edwin subuhnya kulhu lagi. Kenapa? Malaikat udah hafal. Siapa abang? Ya Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Abang. Kadang-kadang imam yang hafal kulhu sama kuliah, akhirnya anak kecil yang kayak gini nih. Ini anak-anak kecil yang seperti ini dia tebak-tebakan. Ini kalau yang imam misalkan di sini siapa yang namanya sepuh? Bapak, siapa namanya Bapak? Pak Abdullah. Ya kan? Pak Abdullah jadi imam, kata anak-anak, ini pasti Pak Abdullah bacanya rakaat pertama kulhu kuliah, karena imamnya imam kulhu dan kuliah. Karena berantem, yang pertama ternyata dia pakai kulhu, yang kedua pasti kuliah. Iya, pasti kuliah nih kalau begitu. Rupanya karena dengar diskusi anak kecil yang seperti ini, akhirnya dia pakai bacaan baru surah Al-Kautsar. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Salah kita. Anyar baru. Nah, fasholli li rabbika wanhar. Inna, wah keren. Inna, lupa itu imam. Inna sampai 3 kali, belakangnya bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Imamnya bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bubar sholatnya. Karena kenapa tidak belajar? Kalau belajar insya Allah aman. Ini kadang-kadang karena dia belajarnya kurang giat, baca surah Al-Qadar, itu juga jadi keder. Biasanya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adro. Jadi kan ada tul, ada til gitu kan. Nah akhirnya dia depan imam baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, belakangnya til. Akhirnya dia bilang lagi depan wa ma adraka ma lailatul qadr, tul. Dia komplain, gimana sih tadi katanya til tul. Apa sebabnya? Dia belajarnya kurang giat. Kita masuk bulan Ramadan, bagaimana cara nyambutnya? Bil ilmi wa ta'allumi, dengan ilmu dan belajar. Yang kedua, bagaimana menyambut Ramadan? Yaitu birruhiyah. Dengan apa Ibu?
Ruhiyah dengan mental. Ini di belakangnya ada tulisannya nih. Sambut Ramadan dengan bahagia, dengan hati yang bersih, dengan lapang dada. Kenapa ada ucapan tarhib Ramadan? Asal katanya rohaba yurahibu tarhiban, yang secara sederhana itu lapang luas. Tarhib itu sering diucapkan katanya marhaban, selamat datang, welcome. Bahasa Inggrisnya apa? Welcome. Apa bahasa Inggrisnya kesedan? Welcome. Karena ada tulisannya welcome ya. Nah, coba kita lihat, kita bisa cermati sampai mana tadi adik-adik? Sampai welcome. Gitu ya. Welcome, nyanyian kan ada ya, welcome ya. Oh. Adik-adik semuanya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana menyambut dengan lapang dada berbeda. Kata-kata marhaban dengan ahlan wasalan mananya selamat datang. Kemudian marhaban juga selamat datang. Bedanya apa? Menurut Profesor Dr. Turai Siap dalam berbagai bukunya, diantaranya Wawasan Al-Quran dan Memumikan Al-Quran, ditegaskan kata dari marhaban itu menyambut bukan hanya sekedar lisan saja, tapi dengan fisik, dengan kebanggaan, dengan kenikmatan, dengan harapan. Itu yang namanya marhaban. Tarhib berbeda dengan ahlan wasahlan, cuman datang saja. Sekarang saya tanya nih ibu-ibu, ini biasanya kalau ceramah di sini berapa lama ya? Hah? Berapa lama? Berapa 3 jam? Insya Allah saya ceramah nggak lama-lama, Bu ya, setuju? Bu, kita ceramah nggak usah lama-lama ya. Paling juga 4 jam baru turun. Ya, sebelum kita lanjutkan, yuk bersama-sama biar kita tidak ngantuk, agar kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita bersama-sama baca selawat. Salatullah, salamullah ala semuanya, adik-adik semuanya hadir. Allah salamullah. Salatullah ala Taha salatullah ala